Ray Rangkuti mungkin dapat kita sebut sebagai salah satu tambahan sebagai para guru kecurigaan. Namun seperti yang saya sering katakan, para guru kecurigaan menggunakan perspektif tertentu yang kritis, tetapi ingin mengatakan bahwa perspektif itu adalah perspektif satu-satunya untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan di tanah air. Akibatnya, pandangan-pandangan para guru kecurigaan seperti Ray Rangkuti tanpa sadar menggiring opini kita untuk mempercayai bahwa pandangan-pandangan mereka adalah satu-satunya cara untuk memahami realitas yang begitu kompleks. Apa yang terjadi bahwa Ray Rangkuti seringkali menggunakan argumentasi yang sedemikian rupa untuk mengkapitalisasi sebuah pandangan bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah penyebab masalah-masalah dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia saat ini. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa Ray Rangkuti termasuk guru yang nyinyir dalam memberi komentar terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Bagaimana filsafat mencoba memberikan catatan kritis terhadap seorang Ray Rangkuti yang seringkali memutlakkan cara pandang yang sangat kritis, yang seringkali tanpa sadar keluar dari politik kebencian dan politik nyinyir. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer menggunakan perspektif filsafat, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam sebuah panel diskusi yang menghadirkan Ray Rangkuti dan beberapa tokoh yang lain termasuk M. Kodari, kita mendengarkan bagaimana seorang Ray Rangkuti mencoba membangun sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa terminologi pencitraan yang digunakan oleh seorang Jokowi sudah tidak efektif dalam menolong seorang Jokowi untuk tampil di hadapan publik Indonesia sebagai Presiden Indonesia, untuk menolongnya tidak terjebak dalam politik kepentingan-kepentingan yang hanya mengkapitalisasi dirinya sebagai pemimpin yang sudah tidak mendapatkan penerimaan dan elektabilitas. Ia ingin mengatakan bahwa pencitraan seorang Joko Widodo gagal untuk menolongnya menjadi pemimpin yang telah gagal dalam memimpin Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah argumentasi Ray Rangkuti itu tepat? Apakah argumentasi yang dibangun oleh seorang Ray Rangkuti itu bertanggung jawab? Saya ingin mengatakan dengan kembali merujuk hasil riset Litbang Kompas yang dirilis pada 11 Oktober 2024 kemarin, ketika mereka mengangkat bagaimana kekuatan tingkat kepuasan dari masyarakat luas terhadap kinerja pemerintah Jokowi itu ternyata dibangun oleh kekuatan pencitraan, atau tepatnya kekuatan positif dari citra yang ditampilkan oleh seorang pemimpin bernama Joko Widodo. Itu berarti Litbang Kompas ingin
memberikan pesan kepada siapapun, termasuk Ray Rangkuti, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bawah Jokowi itu juga ditentukan oleh citra positif yang ditampilkan oleh seorang pemimpin bernama Jokowi. Teman-teman, dalam istilah berbahasa Latin, kata citra itu berasal dari kata imago. Imago itu sendiri artinya gambaran. Tetapi teman-teman, imago atau gambaran itu dekat dengan sesuatu yang ideal, sebagai sesuatu yang diupayakan atau diusahakan oleh seorang individu dalam rangka menampilkan diri sebagai orang yang ideal dengan gambaran-gambaran yang seharusnya memang itulah yang dipandang baik oleh dirinya, termasuk oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, ketika seseorang mencoba menggambarkan dirinya secara ideal, maka apa yang dilakukan oleh orang itu adalah sesuatu yang normal, yang wajar. Mengapa? Karena tujuan seseorang untuk menampilkan diri di tengah-tengah pergaulan luas bersama dengan orang lain adalah membangun kepercayaan diri dan membangun penerimaan diri terhadap apa yang mau ia tampilkan. Itu jugalah yang rasanya normal dan wajar ketika seorang bernama Jokowi sebagai pemimpin Indonesia, ia ingin menaikkan pencitraan dirinya sebagai upaya sadar seorang pemimpin ingin berhadapan dengan rakyat yang dipimpinnya. Tentu teman-teman, pencitraan itu bisa berasal dari sesuatu yang tidak sebenarnya. Tetapi saya punya cara pandang yang berbeda. Banyak orang yang meragukan mungkin bahwa Jokowi tidak menampilkan citra yang sebenarnya tentang dirinya. Ia menggunakan pencitraan yang palsu. Tetapi saya ingin memberikan pesan yang sangat konstruktif dan positif dan apresiatif bahwa pencitraan seorang Jokowi sampai di akhir-akhir masa kepemimpinannya tetaplah citra seperti yang ia bangun ketika ia pada awal pertama kali menjadi Presiden Indonesia. Dan rasanya kita tidak mendapat kesan bahwa citra yang dibangun oleh seorang Jokowi yang ideal itu adalah sebuah upaya yang asal-asalan atau citra yang palsu belaka. Teman-teman, catatan ini penting untuk kita mengerti ketika kita membaca hasil riset Litbang Kompas yang kita bisa baca lewat platform media sosial yang kita miliki, bahwa sampai akhir pemerintahan Jokowi 2 periode memimpin Indonesia, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, di bidang politik dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang-bidang yang lain, semua memperlihatkan persentase yang sangat signifikan bahwa Jokowi memiliki citra yang positif yang menguatkan tingkat kepuasan masyarakat luas terhadap dirinya dan terhadap kinerja pemerintah di masa kepemimpinannya. Ini sekaligus ingin mematahkan pandangan yang sumir dan pandangan yang nyinyir yang datang dari banyak orang, termasuk seorang pengamat politik bernama Ray Rangkuti. Sekali lagi, teman-teman, pencitraan itu sesuatu yang wajar. Itulah bagian dari upaya kita mengkapitalisasi apa yang harus kita lakukan. Karena itu, Ray Rangkuti, Anda salah. Dan Kompas lebih jujur memahami tentang apa yang sebenarnya, bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang tidak hanya pencitraan,
tetapi ia membuktikan dengan kinerja-kinerja yang sangat signifikan membawa Indonesia menjadi lebih baik.